Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia dengan NIM A951251-965, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 176 Sungai Tabir dengan materi rantai makanan di kelas 5. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Andre, silakan membaca doa. Siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, terusnya semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Oke, ibu absen dulu ya. Rahmat, Hadir. Sofi, Hadir. Nipa, Hadir, Bu. Im, Indra, Bu. Yanti. Hadir, Bu. Oke, anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya anak-anak ibu bisa tetap terus hadir dan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Kelimanya adalah gelar untuk belajar. Keenam, masyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Supaya kita lebih rileks memulai pembelajaran kita hari ini, ibu minta pada anak ibu duduk yang rapi. Dan duduk yang rapi, tangannya ditaruh di atas paha. Pejamkan matanya. Terus bayangkan kita masuk ke pedesaan. Pedesaan itu pedesaan yang sangat asri, nyaman,
melewati sawah. Di sawah itu terdapat ada padi dan tumbuhan-tumbuhan hidup lainnya. Tarik nafas, buang. Silakan buka matanya. Bagaimana? Sudah lebih rileks? Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah suruh membayangkan masuk ke suatu pedesaan. Ya, tadi kita melewati apa? Sawah. Di sawah itu ada apa saja? Padi. Oke, bentar. Nah, padi itu termasuk dalam ekosistem sawah. Itu adalah rantai makanan. Dan itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, materi pembelajaran kita hari ini adalah ekosistem tentang rantai makanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tahapan dalam rantai makanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tahap dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Oke? Kemarin tadi kita sudah bagi kelompok ya. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah bawa peralatan yang Ibu minta? Sudah. Nah, kita masuk ke materi. Mari mengenal rantai makanan. Sebelum masuk, Ibu mau tanya, sudah pernah dengar rantai makanan? Sudah. Sudah pernah dengar ekosistem? Sudah. Nah, pernah tidak melihat seekor kucing yang mengejar tikus? Pernah. Pernah melihat kucing memakan tikus? Pernah. Nah, pengertian rantai makanan itu sendiri adalah apa? Apa? Nah, coba Nipa jawab. Apa? Rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Oke. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem untuk mendapatkan energi. Kalau tidak ada rantai makanan, tidak mempunyai energi. Misalnya, kalau di sawah itu tidak ada padi, kita bisa makan enggak? Tidak. Kalau padi tidak ada, tikus bisa makan enggak? Tidak. Nah, tuh. Jadi, rantai makanan itu seperti urutan makan memakan yang terjadi di alam. Ada beberapa komponen dalam rantai makanan. Nah, komponennya ada terbagi menjadi tiga. Ada produsen, ada konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, di sini ada contoh produsen. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Produsen itu adalah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yang dibantu oleh matahari, dan produsen ini adalah dasar dari suatu ekosistem rantai makanan. Kalau tidak ada produsen, rantai makanan itu akan terganggu. Oke, di sini produsen ada beberapa contohnya. Di sini ada apa? Padi. Terus? Rumput. Oke, seterusnya ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Oke, di sini ada tiga. Ada kodok, ada ulat, ada
herbivora. Nah, apa hewannya? Ular memakan tikus. Yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2, yaitu elang memakan ular. Selanjutnya ada pengurai. Apa itu pengurai? Jamur. Pengurai itu adalah sisa-sisa bangkai. Sisa-sisa bangkai yang sudah mati itu uraiannya akan menjadi nutrisi untuk tumbuhan yang menjadi jamur dan bakteri. Nah, di sini ada beberapa contoh rantai makanan. Di situ yang pertama ada rantai makanan ekosistem sawah. Di situ ada apa? Yang pertama ada produsen. Produsennya siapa yang berperan di situ? Terus yang kedua ada tikus. Tikus perannya apa? Konsumen tingkat 1. Terus selanjutnya ada apa di situ? Ular berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 2. Terus ada elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Terus elang itu mati menjadi bangkai dan diurai. Bangkainya itu akan menjadi pengurai, itu adalah jamur. Terus di sini juga ada contoh rantai makanan ekosistem laut. Ya. Apa yang pertama di situ? Ada alga, ada ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Itu mati menjadi bakteri. Oke, nah di sini ada apa? Tomat. Ada sistem apa? Ekosistem apa? Kebun. Yang pertama apa? Produsennya siapa yang berperan sebagai produsen di situ? Tomat berperan sebagai produsen. Ular berperan sebagai apa? Konsumen tingkat berapa? Oke, pintar. Setelah itu, setelah ular, burung berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Dia memakan hewan tingkat 1. Terus ada kucing. Kucing sebagai apa? Berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Ya, dia memakan kucing. Kenapa konsumen kucing ini disebut dengan konsumen tingkat? Memahami, Ibu mempunyai lagu rantai makanan. Ya, kita menyanyi. Ini nadanya sama dengan nada anak kambing saya. Oke? disebut konsumen tingkat 1? Mengapa tikus disebut dengan konsumen tingkat 1? Ada yang bisa jawab?
memakan tumbuhan. Atau tadi yang kita sebut dengan herbivora. Jadi apapun hewan yang memakan tumbuhan berarti itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Pak, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Apa? Kenapa penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan rantai makanan? Nah, mengapa penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan rantai makanan? Karena jika salah satu komponennya terganggu, seperti ada hewan yang punah, seperti ada hewan yang mati, nah itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan mengganggu seluruh ekosistem. Contohnya apa? Contohnya tikus mati, ular tidak bisa makan, kan mati juga ular. Mati ular mati, elang tidak bisa makan. Elang mati, kalau elang mati maka tidak ada tidak ada pupuk bagi tumbuhan. Itu berarti kalau tidak ada itu ekosistem rantai makanan itu bisa terganggu. Tuh, paham ya? Nah, sekarang ibu yang bertanya. Dalam ekosistem sawah, siapa yang bertindak sebagai produsen? Saya Bu, tomat. Dalam ekosistem sawah? Saya Bu, padi. Oke, pintar. Dalam ekosistem sawah yang bertindak sebagai produsen adalah padi. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita masuk ke LKPD ya. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Perwakilan kelompok maju. Perwakilan kelompok 1 siapa? Nipa, maju Nipa. Perwakilan kelompok 2 siapa? Yanti, maju Yanti. Nih. Kerjakan per kelompok, boleh duduk. Ini kelompok. Ini kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Rehan. Nah, petunjuk pengerjaannya sudah ibu kasih ya. Yang kelompok 1 membuat poster tentang rantai makanan sawah. Ya. Kelompok 2 ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 di apa? Soalnya tugas kelompoknya menggambar apa? Menggambar rantai makanan ekosistem sawah. Ayo, silakan dikerjakan. Kerjakan kelompok ya. Bersama kerjakannya. Kelompok ini apa tugasnya? Membuat siklus hidup hewan. Milihnya apa? Kata ya? Kata. Oke. Memberi nama. Ini Oke. Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3?
diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem sawah. Apa? Produsen padi, konsumen tingkat 1 tikus, konsumen tingkat 2 ular, konsumen tingkat 3 elang, pengurai jamur. Oke. Sudah? Oke. Kasih apa? Kasih gue, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, diperlihatkan kirinya, hasil diskusinya. Oke. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama apa? Ini tentang apa tadi? Tentang siklus. Siklus hidup kata. Yang pertama ada apa? Ada telur berubah menjadi telur, berubah menjadi katak muda. Terus? Katak muda menjadi katak dewasa. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan Hasil diskusi hasil diskusi kelompok 3 Nah, tentang rantai makanan ekosistem sawah. Terus ada padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, Oke, terus elang sebagai konsumen tingkat 3, jamur sebagai penguras. pengurai. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh duduk kembali. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Hubungan makan dan dimakan dalam satu ekosistem untuk mendapatkan energi. Oke. Ya, Ibu Aca, dari 3 kelompok ini Ibu ambil 5 orang untuk bermain peran menjadi rantai makanan. Oke, kita bermain peran menjadi rantai makanan ekosistem sawah. Ya, itu 7 orangnya ya. Dela maju. Raihan maju. Andre maju. Udah? Maju lagi berapa orang? 3. Dipa maju. Yanti maju. Dah, maju. Yang itu sebut namanya, silakan maju. Nah, di sini sudah ada 5 orang. Di sini Ibu akan membagikan perannya masing-masing. Ini siapa namanya? Andre. Andre akan berperan ke sini. Ke sini. Nah, sini. Andre akan berperan sebagai produsen. Itu apa perannya? Itu sebagai padi. Nah, produsen padi. Kamu berperan sebagai tikus. Kamu sebagai ular. Kamu sebagai elang dan kamu sebagai
Jamur. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, sudah dapat perannya masing-masing? Sudah. Sekarang ibu tanya, di dalam rantai makanan ekosistem sawah, siapa yang berperan sebagai produsen? Ayo, Kamu sebagai apa? sebagai tadi Bu. Padi. Padi produsen. Bagus. Produsen. Oke, padi. Seterusnya, siapa yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai? Saya, Bu. Nah, apa perannya? Sebagai jamur, Bu. Oke, pintar. Dalam rantai makanan ekosistem sawah ada padi, ada komponen tingkat 1, 2, dan 3, dan ada pengurai. Pengurainya tadi apa aja? Telur. Oke, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Masih semangat? Nah, kita ice breaking. Berdiri. Awal semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan mengasih tugas mandiri. Ya, pakai semuanya. Sudah pakai semuanya? Sudah. Selesai, Bu. Sudah. Oke. Ada yang tahu apa yang masuk produsen? Apa tadi? Tadi, Bu. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengetahui apa itu rantai makanan dan komponen rantai makanan? Kan tadi ada banyak ekosistemnya. Bagaimana perasaannya? Apakah merasa senang? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan dengan satu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Nah, rantai makanan itu seperti makan dan memakan, yang terjadi di alam. Ada beberapa komponen di dalam rantai makanan. Ada 3 tadi, ada produsen, ada konsumen, dan pengurai. Produsen itu adalah tumbuhan yang menghasilkan makanannya untuk dirinya sendiri. Contohnya ada padi. Nah, terus kemudian ada rumput, ada daun. Setelah itu masuk ke konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, konsumen itu tadi ada terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1
Selanjutnya ada pengurai. Pengurai adalah yang bertugas mengurai sisa-sisa makanan, sisa-sisa bangkai hewan yang sudah mati, itu diurai akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan dan akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan dan berpindah dari tumbuhan satu ke hewan dan dari hewan satu ke hewan yang lainnya. Contohnya ada apa? Ada jamur dan bakteri. Oke.